Jawa Timur memiliki beberapa jenis pakaian adat dengan ciri khas tersendiri dibanding daerah lainnya. Inilah jenis baju adat khas Jawa Timur yang unik dan umumnya digunakan untuk upacara adat, acara resmi hingga acara pernikahan. Jawa Timur sendiri memiliki beberapa jenis baju adat khas yang membuatnya berbeda dengan busana dari daerah atau bahkan suku lainnya. Berikut beberapa jenis pakaian adat tradisional Jawa Timur yang perlu Anda ketahui. 1. Kebaya rancongan. Kebaya rancongan termasuk salah satu pakaian khas Jawa Timur yang menarik untuk dikulik. Pakaian asal Madura ini dikenakan oleh para wanita. Kebaya yang didominasi oleh perpaduan warna merah, hijau, dan biru ini semakin menarik karena dibuat dengan pola mengikuti bentuk tubuh wanita yang akan mengenakan pakaian tersebut. Pakaian khas Madura ini mampu memberikan kesan mewah dan elegan, sehingga banyak wanita tersohor yang tertarik mengenakan pakaian tersebut lengkap dengan berbagai perhiasan sebagai aksesoris tambahannya. Perhiasan yang dikenakan cukup beragam mulai dari giwang emas, sisir emas, sisir dinar atau disebut sisir cucuk, maupun kalung emas berbentuk biji jagung. Kebaya rancongan sejak dahulu dikenakan saat ada upacara adat tertentu. Bahkan pakaian ini juga kerap digunakan untuk menghadiri acara Hari Kartini, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, acara wisuda, dan lain sebagainya. Para wanita yang mengenakannya dapat merasa lebih percaya diri dan tampil cantik selama acara penting berlangsung. 2. Celana kombor. Pakaian khas Jawa Timur kali ini datang dari daerah Ponorogo. Kota yang kendala dengan tarian reoknya ini memiliki pakaian khas yang disebut dengan celana kombor. Bukan sembarang celana biasa. Sebab celana kombor dibuat dengan menggunakan teknik jahitan khusus sehingga dari segi kualitas saja tidak bisa disamaratakan dengan celana biasa. Sesuai pemberian namanya sendiri, celana kombor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai celana longgar. Meski celana terlihat longgar dan kebesaran, namun para penggunanya bisa merasakan kenyamanan tinggi ketika menggunakannya. Anda pun tidak perlu takut celana terlepas ketika berusaha mengenakannya. Sebab celana khas Ponorogo ini telah dilengkapi dengan karet atau kolor yang terbuat dari LW pada bagian pinggangnya. Sedangkan bagian ujung karetnya dibiarkan menjuntai begitu saja. Celana khas Ponorogo ini umumnya digunakan sebagai pasangan dari baju goti. Model celana longgar ini berhasil membuat para pria tampil lebih gagah dan sangar. 3. Pesaan Madura. Pesaan Madura termasuk salah satu pakaian adat Madura yang memiliki warna dan bentuk yang cukup familiar sejak pertama kali melihatnya. Benar, pakaian ini terdiri dari dua lapis pakaian yakni pakaian luar berwarna hitam dan pakaian dalamnya yang berupa kaos dengan motif belang-belang berwarna merah putih atau merah hitam. Dulunya pakaian ini hanya digunakan oleh masyarakat Madura saja. Namun seiring berjalannya waktu, pakaian ini semakin populer dikenal oleh masyarakat hingga mancanegara. Sehingga tidak perlu heran jika masyarakat dari suku berbeda kerap menggunakan pakaian ini untuk berbagai acara. Sebelum dikenal luas seperti sekarang, ternyata dulunya pakaian ini dibuat dari kain Cina berkualitas. Namun sekarang ini masyarakat suku Madura yang mengolahnya sendiri dengan bahan tak kalah berkualitas demi meningkatkan kenyamanan ketika menggunakannya. Akhirnya pakaian ini pun bisa digunakan oleh siapa saja yang menginginkannya. 4. Sarung bahan. Disadari atau tidak, sarung bahan merupakan pakaian khas Jawa Timur yang cukup sering digunakan oleh masyarakat Jawa Timur itu sendiri. Pakaian khas satu ini umumnya terbuat dari kain sutra premium berkualitas tinggi yang mampu memberikan kenyamanan ketika mengenakannya. Kain sutra sendiri mampu mendatangkan rasa nyaman dan lembut ketika menyentuh kulit. Sarung bahan tersedia dalam varian warna yang cukup beragam dan terbuat dari bahan berkualitas yang berbeda yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan keinginan. Namun pada umumnya sarung bahan dibuat menggunakan warna yang cukup mencolok seperti kuning keemasan. Corak kotak-kotak menggunakan warna hijau atau bahkan biru, dan lain sebagainya.
Pakaian khas Jawa Timur satu ini umumnya digunakan dengan cara diselempangkan pada salah satu bahu. Namun ada pula yang mengenakannya dengan menjadikannya sebagai kerudung sederhana. Cara menggunakannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kainnya yang terasa lembut dan nyaman digunakan, membuat siapapun tertarik mengenakannya. 5. Baju Sakera. Baju sakera merupakan salah satu pakaian khas Madura yang sudah tidak asing dilihat. Sebab pada umumnya pakaian ini telah menjadi ikon orang Madura yang tengah menjajakan sate yang merupakan kuliner khas Madura dengan cita rasa tiada banding. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui arti di balik pakaian khas Jawa Timur satu ini. Pakaian dengan motif garis-garis dari perpaduan warna merah dan putih ini berhasil mencuri perhatian karena keunikan yang dimilikinya. Pakaian khas ini terbuat dari bahan kaos atau kain katun yang cocok daerah dengan suhu cukup tinggi seperti Madura. Umumnya baju sakera digunakan di berbagai acara adat Madura. Namun ada pula yang menggunakannya untuk pakaian sehari-hari. 6. Pakaian mantenan. Sesuai pemberian namanya sendiri, pakaian adat khas Jawa Timur satu ini digunakan oleh para pengantin baru yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai manten. Umumnya pakaian ini akan dikenakan oleh kedua calon mempelai baik wanita maupun sang pria selama prosesi pernikahan menggunakan adat Jawa Timur masih berlangsung. Penggunaan pakaiannya sendiri harus melewati serangkaian tata cara pernikahan adat Jawa Timur. Namun seiring berjalannya waktu, ada pula calon pengantin yang mengadopsi pakaiannya saja tanpa mengikuti prosesi pernikahan adat Jawa Timur secara lengkap. Meski demikian, hal tersebut tidak melunturkan keindahan yang dipancarkan dari pakaian mantenan itu sendiri. Pakaian mantenan umumnya berwarna dasar hitam baik untuk sang pria maupun wanita. Agar tampilannya terlihat lebih mewah dan indah, pakaian dasar berwarna hitam tersebut kemudian dihiasi dengan sulaman benang emas mulai dari bagian leher hingga bagian dada. Sulaman benang emas tersebut terhubung ke seluruh area pinggir tidak terkecuali bagian ujung lengan pakaiannya. 7. Pakaian Cak Dening. Pernahkah Anda mendengar pakaian Cak Dening? Sebenarnya pakaian ini hanya dikenakan saat ada gelaran kontes pemilihan untuk Cak Dening asal Jawa Timur saja. Ajang ini umumnya diikuti oleh para pemuda dan pemudi dari Jawa Timur, layaknya ajang Bang None yang berasal dari Jakarta. Para pemuda yang terpilih menjadi Cak akan mengenakan pakaian setelan jas tertutup atau disebut beskap. Pada bagian sakunya akan ditambahkan aksesoris kuku macan sebagai pelengkap tampilannya. Kemudian bagian bawahannya akan dipadukan dengan kain jarik serta sapu tangan berwarna merah. Dan tidak lupa mengenakan alas kaki berupa terompah.